Balas aksi Cina, Filipina kerahkan lebih banyak kapal perang ke Laut Cina Selatan. Manila, militer Filipina memerintahkan pengerahan lebih banyak kapal perang ke Laut Cina Selatan pada Kamis 25 Maret. Di tengah pertikaian diplomatik yang berkembang atas armada kapal Cina yang diparkir di dekat karang yang disengketakan. Cina mengklaim hampir keseluruhan laut yang kaya sumber daya itu dan minggu ini dituduh oleh Amerika Serikat atas upaya untuk mengintimidasi dan memprovokasi orang lain dengan memarkir kapalnya di dekat Whitsun Reef. Manila telah memerintahkan Beijing untuk menarik 183 perahu tersisa di terumbu berbentuk bumerang, sekitar 320 km barat Pulau Palawan, menggambarkan kehadiran mereka sebagai serangan atas wilayah kedaulatan Filipina. Sekitar 220 kapal terdeteksi oleh penjaga pantai Filipina pada 7 Maret, tetapi baru Manila publikasikan akhir pekan lalu. Patroli udara militer Filipina di atas terumbu karang tersebut pada Senin 23 Maret menemukan 183 masih di sana. Cina mengatakan ratusan kapal penangkap ikan mereka berlindung dari cuaca buruk di dekat terumbu karang yang Beijing klaim sebagai bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Mengutip Channel News Asia, seorang juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan kapal perang Angkatan Laut tambahan akan melakukan patroli kedaulatan di perairan tersebut. Tapi dia tidak menyebutkan apakah kapal perang Filipina akan mendekati terumbu karang atau jenis kapal perang apa yang dikirim ke perairan itu. Duterte hanya menyatakan keprihatinan perselisihan diplomatik Filipina dan Cina telah meningkat dengan beberapa negara termasuk Kanada, Australia, dan Jepang, menyatakan keprihatinan atas ketegangan baru di kawasan tersebut. Beijing sering menggunakan apa yang mereka sebut 9 garis putus-putus untuk membenarkan hak historisnya yang nyata atas sebagian besar Laut Cina Selatan yang sebagian juga diklaim oleh Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Cina telah mengabaikan keputusan Pengadilan Internasional tahun 2016 yang menyatakan pernyataan tentang 9 garis putus-putus tidak berdasar. Hubungan Filipina-Cina telah menghangat di bawah Presiden Rodrigo Duterte yang telah mengupayakan kerjasama ekonomi yang lebih besar dengan Beijing. Duterte telah berulang kali mengatakan konflik dengan Cina akan sia-sia dan Filipina akan kalah dan sangat menderita dalam prosesnya. Pekan ini Duterte bertemu dengan Duta Besar Cina untuk Filipina dan menyatakan keprihatinan atas keberadaan kapal-kapal itu. Juru bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque mengatakan Kamis. Tapi Roque menegaskan tidak ada kontroversi nyata karena mereka, Cina, tidak bersikeras untuk tinggal di sana secara permanen. Militer Amerika Serikat sebut ancaman invasi Cina ke Taiwan paling bahaya. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa ancaman Cina untuk menyerang Taiwan serius dan lebih nyata daripada yang dipahami kebanyakan orang. Calon Komandan Armada Militer Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik, Laksamana Johan Aquilino, mengatakan bahwa Cina menilai pemulihan kendali atas Taiwan sebagai prioritas nomor 1. Sebab penguatan Partai Komunis Cina dipertaruhkan dengan masalah Taiwan, kata Aquilino kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Selasa 23 Maret. Aquilino mengatakan dirinya tidak setuju dengan pernyataan mantan Komandan USPACOM yang baru pensiun. Aquilino mengatakan dirinya tidak setuju dengan pernyataan mantan Komandan USPACOM yang baru pensiun, Philip Davidson.
bahwa Cina bisa mengambil alih Taiwan dalam waktu 6 tahun ke depan. Pendapat saya adalah masalah ini lebih dekat dengan kami daripada yang diperkirakan kebanyakan orang yang kita harus menanggani ini. Ucap Aquilino seperti dikutip AFP. Aquilino memaparkan ancaman Cina terhadap Taiwan itu bervariasi. Amerika Serikat katanya benar-benar harus meningkatkan anggaran pertahanan seperti yang diusulkan, yakni 27 US miliar dolar demi memperkuat pertahanan di kawasan itu dalam waktu dekat dan kondisi darurat. Partai Komunis Cina telah menghasilkan beberapa kemampuan di wilayah yang dirancang untuk menghalangi kami. Kekhawatiran paling berbahaya adalah kekuatan militer melawan Taiwan, ucap Aquilino. Meski begitu, Aquilino menolak mengomentari dugaan yang diutarakan Senator Republik Tom Cotton bahwa Cina dapat menyerang Taiwan pada awal 2022. Cotton mengutarakan dugaan itu setelah mengambil contoh dari insiden Rusia. Ia berkata Rusia mencaplok Crimea pada 2014 hanya beberapa hari setelah Moskow menobatkan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Sementara itu, Cotton menyoroti bahwa Cina juga akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada Februari 2022. Selama ini Cina menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang lantaran berkeras ingin memerdekakan diri sebagai negara berdaulat. Relasi Cina dan Taiwan juga terus memburuk setelah Taipei dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen. Ia merupakan presiden Taiwan yang pro-demokrasi. Sejak memimpin pada 2016, Tsai terus berupaya mencari pengakuan internasional bagi Taiwan, termasuk mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Namun Presiden Cina Xi Jinping berkeras tidak akan membiarkan Taiwan merdeka. Ia bahkan bersumpah akan melakukan segala cara, termasuk perang militer untuk mempertahankan Taiwan. Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Cina pada 1979. Meski begitu, Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tidak resmi dan pendukung militer terpenting bagi Taiwan di bawah Perjanjian Taiwan Relation Act.